kegiatan penindasan atau sosialisasi tugas guru penggerak 41.1 dan 1.4 tentang budaya positif. Kita dapat jadi ada beberapa materi yang harus saya jelaskan, saya sampaikan kepada rekan sejawat ini. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu dan rekan-rekan tugas sebagai guru penggerak di sini tentang dalam ini saya berharap seperti apa yang sudah disampaikan oleh anak bahwa guru penggerak harus aktif dan guru penggerak harus menyampaikan mengimbaskan kepada ini saya sangat mendorong dan semoga apa yang sudah dikatakan dan yang akan sampai bisa berkasih. Saya sangat senang sekali dan monggo teruskan dengan bergerak agar lebih maju. Terima kasih, monggo sekali lagi silakan saya kasih waktu dan jangan ragu-ragu untuk selalu berubah. Ya, terima kasih. Terima kasih atas ujiannya. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sendang Molewang 2. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melakukan kegiatan pengimbasan memberi 1.1 filosofi diajar Dewantara dan 1.4 budaya positif TGP Angkatan 4 Kota Semarang. Dilanjutkan kepada junjungan Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Langsung saja nih Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk melakukan pengimbasan program pendidikan guru penggerak modul 1.1 dan modul 1.4 kepada Bapak Ibu Guru di SD Negeri Sendang Molewang. Akan memperkenalkan diri meskipun Bapak Ibu Guru sudah mengenal saya. Saya CGP Angkatan 4 Sriwanginingsi SPD dari SD Negeri Sendang Molewang 2 Kota Semarang. Kemudian perkenalkan juga Bapak fasilitator kami yaitu Dr. Andes Haji Salamun MPD. Beliau merupakan salah satu pengawas SMA dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kemudian pendamping praktek kami yaitu Ibu Putih Dayana SPD. Beliau adalah salah satu ibu guru dari SMP terlebih dahulu apa itu filosofi diajar Dewantara. Nah, di dalam pemikiran diajar Dewantara bahwa guru harus menuntun murid. Sebagai guru atau pendidik harus menuntun murid. Jadi pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Diambil dari pemikiran diajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, di dalam pemikiran diajar Dewantara bahwa KHD atau diajar Dewantara itu memiliki pemikiran bahwa setiap manusia atau peserta didik itu sudah memiliki potensi, sudah memiliki kemampuan dari sejak lahir, sudah memiliki bakat, minat. Jadi kita sebagai Bapak Ibu Guru di sekolah tugasnya hanya menuntun, mengarahkan, membimbing, gitu. Sangat boleh. Maksudnya apa di sini? Guru hanya bertugas menumbuh kembangkan potensi anak. Misalkan, nah, kenapa disebut guru sebagai petani? Petani itu kan tugasnya hanya mengolah sawah.
yaitu tugas kita hanya menumbuh kembangkan potensi anak. Jadi anak-anak sudah memiliki berbagai macam potensi, tugas kita hanya menggali potensi anak-anak dan menumbuh kembangkan. Lalu yang kedua, anak lahir dengan membawa potensi bukan teori tabula rasa. Kalau kita ingat kembali flashback ke depan, ke belakang ya, bahwa ketika kita di bangku perkuliahan dalam mata kuliah ilmu pendidikan, kita akan belajar namanya teori tabula rasa. Jadi anak-anak dianggap anak bukan kata kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Jadi kalau teori tabula rasa kan menganggap bahwa anak itu kertas kosong yang bebas kita coreti apapun bentuknya. Tetapi bukan demikian menurut Kandek. Kandek berpikiran bahwa anak sudah memiliki potensi sejak lahir. Jadi sebagai guru hanya menebalkan satu anak dengan kekuatan konteks daripada anak. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan menurut penelitian oleh Sanggar Anak Alam Yogyakarta, yaitu ada eksplorasi pengalaman, yaitu raga indera, imajinasi taman indera pada pendidikan tahun biasa disebut yaitu wiraga pada usia 0 sampai 8 tahun, yaitu biasanya terjadi pada anak usia SD kelas 1 hingga kelas 3. Selanjutnya anak akan memperdalam dan memperluas konteks atau keterampilan bertanya. Itu terjadi kurang lebih kelas 4 SD ke atas. Biasa disebut yaitu wiraga wirama pada usia 8 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir yaitu pada tingkat pelajar mandiri, tingkat SMA, orientasinya pilihan hidup atau passion di tanaman. Lalu yang kedua bukan teori tabula rasa. Sekarang yang ketiga yaitu penanaman budi pekerti. Menurut KAD, refleksi budi pekerti terhadap pembelajaran adalah bahwa budi pekerti dibentuk dengan keseimbangan atau keselarasan antara cipta, yaitu kognitif, karsa afektif, dan menciptakan karya atau psikomotorik dengan bersama-sama yang menjalin keselarasan menjadi satu tenaga dan semangat. Bapak Ibu, kalau kita melihat mengenai teori ilmu pendidikan kan harus mencakup 3 aspek ranah, yaitu ranah afektif, kemudian kognitif atau pengetahuan, kalau afektif kan kalau di ilmu pendidikan sifat, dan psikomotorik atau keterampilan. Tetapi menurut KHD ini juga sinkron sekali dengan anak. Pendidikan yang berpihak pada murid, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, maksud di sini adalah di dalam pendidik segala sesuatunya harus mengutamakan kepentingan murid yang menjadi prioritas dan pusat pembelajaran pada murid. Jadi kita sebagai guru itu jangan sebagai salah satu atau satu-satunya sumber, bukan salah satu satu-satunya sumber pembelajaran, tapi murid di sini diajak untuk belajar kreatif dan inovatif. Apa itu harus mengedepankan kepentingan murid. Jangan berpikir begini, loh sakarmu bisa karmu, rakarmu. Itu berarti tipikal guru yang belum bisa menghamba pada murid. Alam bahwa anak-anak peserta didik itu akan hidup di dalam kondisi alamnya masing-masing. Seperti contoh, anak yang hidup di pedesaan, peserta didik hidup di pedesaan dengan di perkotaan tentu sangat berbeda. Kalau di perkotaan tentu difasilitasi berbagai macam fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana. Kalau di pedesaan kan yang sewu dengan segala bentuk keterbatasan yang ada, anak-anak harus belajar seadanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Di sini peserta didik harus mampu mengikuti perkembangan zaman, terutama bidang teknologi atau IT. Jadi anak-anak diajak oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik untuk mengenali dan mengetahui kemajuan teknologi. Kita semboyan dan Sadiwantoro sampai saat ini masih kita kenal, sampai saat ini masih kita lihat. Tapi biasanya mungkin Bapak Ibu yang masih ingat yang terakhir untuk Muri dan Dayani, padahal itu komiknya ada 3, yaitu Ing Ngarso Sumukrodo, Ing Madya
Mangun Karso dan Tuturi dan lain-lain. Ada yang tahu? Mungkin Mas Arif mau menjelaskan biar tidak ngantuk. Di depan, di tengah mendampingi, di belakang selalu menyupport. Mungkin seperti itu. Iya, tepat sekali. Terutama kepada murid atau peserta didik kita, kepada teman-teman kita atau rekan guru atau teman sejawat, dan kepada lingkungan masyarakat kita. Kemudian Ingmat Dia Mangun Karso, Dia itu di tengah, betul. Ingmat Dia Mangun Karso di tengah-tengah itu memberikan semangat. Kemudian Tuturi Handayani di belakang selalu memberikan dorongan atau bahasanya Mas Ali, Pak Ali memberikan support begitu. Mengenai nilai dan peran guru gerak. Jadi nilai dan peran guru gerak itu apa dong? Nah, yang pertama, nilai yang pertama yaitu guru gerak harus memiliki nilai mandiri, lalu reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran guru gerak. Saya jelaskan satu-satu enggak? Ya, mandiri, kita mandiri tidak istilahnya tidak menjaga sama temannya, mandiri mengerjakan tugas sebisa mungkin mengerjakan sendiri. Kalau tidak mampu baru meminta pertolongan kepada temannya ataupun memiliki inisiasi untuk mengembangkan diri tanpa disuruh kepala sekolah. Kalau aku pengen mengikuti diklat kurikulum prototipe tahun 2022 sama satu rombongan, misalkan saya melakukan kolaborasi dengan Bu Aini dan Bu Eka. Kemudian inovatif, nah ini Bu Guru juga, Bapak Ibu juga harus inovasi, melakukan inovasi biar di dalam melakukan pembelajaran terhadap murid itu tidak membosankan. Kemudian berpihak pada murid, jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk merdeka belajar, untuk menyampaikan ide atau gagasannya ketika di dalam proses pembelajaran atau misalkan diskusi atau membuat project seperti itu. Lalu perannya apa? Peran yang pertama yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah ini sebetulnya keren sekali ini. Menggerakkan komunitas praktisi misalkan jadi narasumber yang sudah berkecimpung di sini, misalkan seperti Pak teman saya Pak Guru Rosari itu Pak Dewi. Nah, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Jadi nanti misalkan ada teman-teman yang pintar pertama mungkin, jadi yang ditanya adalah para guru kan harus mampu menjadi coach atau mentor atau pelatih bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, tadi sudah saya sampaikan. Saya dengan murid maksudnya bagaimana di sini, yaitu Bapak Ibu guru penggerak harus mampu menjadi atau melakukan kepemimpinan murid di kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sampai dengan mana? Lanjut. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergaul fokus. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam poin ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu satuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, tadi meliputi akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak manusia, akhlak pada alam dan kepada negara. Cukup konkret ya. Jadi di sini tidak hanya hubungan kepada Tuhan dan sesama, tetapi juga sama alam dan negara. Lalu yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apa maksudnya? Di sini kita sebagai profil pelajar Pancasila harus menghargai keragaman budaya. Kemudian bergotong royong, ini yang sudah sering kali dilakukan anak-anak dan sekolah tentunya, melakukan kerja bakti, Jumat bersih dan lain sebagainya. Kemudian
kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga, kemudian memiliki kecerdasan berpikir dalam mencari alternatif solusi dan permasalahan. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 bernalar kritis, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan serta menganalisis dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah mandiri, yaitu melakukan diri dan situasi serta regulasi diri. Lanjut. Nah, di sini masih berkaitan tadi dengan modul 1.2 bahwa saya mengangkat visi guru penggerak yaitu mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, saya jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan merdeka belajar di sini. Jadi anak-anak tadi kan menurut KHD kita sebagai guru hanya menuntun, tidak menuntut. Jadi anak-anak diberi kebebasan di dalam beropini, berargumentasi, kemudian menuangkan ide kreatifnya di dalam proses pembelajaran. Di guru penggerak itu kita tidak boleh terlepas yang namanya dengan pendekatan intuitif apresiatif atau IA. Apa maksudnya? Yaitu suatu filosofi atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaborasi untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Lanjut. Dalam tahapan baca atau pembuatan visi guru penggerak, yaitu ada tahapannya baca, yaitu buat pertanyaan, lalu A ambil pelajaran, kemudian B balik mimpi, dan C jabarkan rencana dan atur eksekusi. Lanjut. Nah, di sini masih berkaitan dengan visi guru penggerak. Bapak Ibu bisa membedakan sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kita biasanya di dalam membuat visi sekolah, katakanlah kita biasanya ada suatu permasalahan, kemudian kita melakukan mengatasi suatu masalah tersebut, lalu akan menyelesaikannya. Upayanya apa? Mencari dan mengatasi sebuah masalah, kemudian perspektif yang dilakukan pasti ada sesuatu yang salah ini. Lalu fokusnya apa? Cari kelemahan dalam sistem tersebut, masalah atau kesulitan atau mungkin batu sandungan yang ada. Lalu apalagi pengalaman emosinya, yaitu negatif. Tetapi beda dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak di sini di dalam membuat visi sekolah itu sebetulnya visi guru penggerak bisa dikolaborasikan dengan visi sekolah. Nah, di dalam membuat visi guru penggerak itu kita melihat kekuatan atau potensi yang ada di lingkungan sekolah, baik dari peserta didik atau murid, kemudian bapak ibu guru, kepala sekolah, kemudian ada orang tua, komite atau paguyuban, alumni, semuanya terlibat langsung. Nah, di sini upaya yang dilakukan yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebendaan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aset di sini bisa berupa perorangan orang atau kebendaan orang yang semua warga sekolah, baik murid, guru, kepala sekolah, kemudian pegawai atau misalkan penjaga, kemudian tata usaha, terus ada orang tua, semuanya dilibatkan. Komite, paguyuban, alumni. Maka kemarin saya pernah bertanya kepada Mbak Nino, ngomong untuk alumni ini ada enggak? Ternyata informasi yang saya dapatkan belum ada. Itu bukan wadah bahwa kekuatan aset alumni ini bisa dimasukkan di dalam pembuatan visi. Kemudian perspektif yang dilakukan pasti di sana ada kekuatan yang dilakukan pasti ada kekuatan atau potensi di dalamnya. Nah, itu yang perlu diangkat. Kemudian fokusnya apa? Yaitu apresiasi kekuatan atau potensi maupun aset dalam sistem tersebut. Lalu harus adanya semangat gotong royong. Lalu kreasi dan masalah serta tantangannya apa, itu bisa dijadikan sebagai kekuatan positif di dalamnya. Maka akan menghasilkan pengalaman emosi yang positif dan nantinya akan berakhir menjadi. Sekarang yang tak kalah pentingnya yaitu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Pak Febri bisa mengetahui apa yang dimaksud budaya positif.
tahun ya usia. Budaya positif itu kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Apa? Kali dibalik. Apalagi masuk budaya positif, kita sudah melakukan banyak sekali budaya positif untuk anak-anak kita tanpa kita sadari. Ada apalagi kemudian apalagi selama ini PTM terbatas ini meskipun sudah 100% tapi harus mematuhi prokes ya Pak Febri selaku Satgas Covid harus mematuhi prokes itu juga bagian dari budaya positif pembelajaran saat ini. Apalagi setelah apalagi apa ada Asmaul Husna, kemudian ada sholat berjamaah, ada senam pagi upacara, sebenarnya banyak sekali. Kemudian saya mulai mengangkat yang ada di kelas saya, meskipun ada beberapa kelas yang belum, saya mulai untuk berbaris. Kemudian saya melakukan sholat berjamaah, sholat duha ketika hari Jumat. Nah seperti itu merupakan bagian-bagian budaya positif. Kemudian anak dilibatkan secara langsung, misalkan teman-teman pojok belajar membaca terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, itu saya sebutkan contohnya budaya positif menurut budaya sekolah menurut Hilda Peterson pada tahun 1999 bahwa sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan yang sampai nanti. Lalu apa fungsi budaya positif bagi budaya-budaya? Budaya positif sekolah yaitu akan membantu mencapai visi sekolah seperti yang sudah saya sampaikan tadi visi saya. Kemudian menumbuhkan karakter anak, nah ini tak tahu pentingnya untuk akhir-akhir ini banyak sekali keberangkatan atau detensi moral di anak. Jadi menumbuhkan karakter ini sangat penting untuk ditanamkan kepada anak kita. Kemudian yang ketiga meningkatkan mutu sekolah. Yang keempat saling itu kerjasama antar siswa atau melakukan kolaborasi, dan yang terakhir kolaborasi antar guru atau rekan sekolah. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif kita tidak bisa terlepas yang namanya keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Coba saya tanya sebelum saya lanjutkan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru belum tahu ya, apa itu peraturan kelas, apa bedanya maksudnya, apa keyakinan kelas? Coba yang bisa, salah foto. Kira-kira apa itu? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bilang dari roda dua, Pak Febri mesti ngerti Pak Guru itu alasannya apa? Alasannya keselamatan. Pintar, tepat, karena alasannya keselamatan. Lalu yang kedua, alasannya apa? Kok tidak bisa masker dalam cuci tangan? Nah, di sini akan terlihat jelas perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau peraturan itu arahnya ke hukum, kalau ke keyakinan kelas itu orientasinya pada sanksi atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Kalau sanksi itu sesuatu yang harus terjadi. Biasanya kalau hukuman itu menyakitkan nggak? Dihukum penyakitan. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya. Jadi fisik dan psikisnya. Kalau sanksi atas konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu jangka pendek saja. Misalkan Bapak Ibu saya tanya, pernahkah dulu ketika SD hukuman fisik maupun psikis, tapi beda dengan konsekuensi? Nah, nanti ada beberapa contoh yang bisa saya jabarkan. Lalu hukuman apa? Anak akan membukti kedisiplinan, sedangkan konsekuensi
anak yang disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, kalau sanksi itu bersifat stimulus tanggapan respon, stimulus tanggapan respon tanggapan maksudnya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, misalkan terlambat suruh mengulangi 1000 kali, masa apa enggak? Misalkan terlambat pelajaran saya, pelajaran teknik mengulangi 1000 kali, berhubungan dengan pelajaran saya enggak? Tidak, dan itu akan menyakiti dirinya sendiri, peserta didik, merugikan peserta didik. Lalu kalau sanksi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya berbohong. Dia tidak pergi dihukum kok akhirnya berbohong, karena itu dilakukan murid saya, bahkan anak saya takut dengan hukuman. Tetapi beda dengan konsekuensi. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman bersifat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa dihargai. Sementara konsekuensi akan penilaian. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat sampai 100 ya, bukan sedikit, 100 kali karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Contoh hukuman atau konsekuensi? Pintar Pak Febri, hukuman Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman juga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman orang bermasker kok lari kan tidak berhubungan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah bicara-bicara, hukuman atau sanksi konsekuensi? Nah, pintar konsekuensi. Apa hubungannya? Hukumnya temannya dicoret-coret, suruh ganti, itu masih ada korelasinya, itu hubungan bukan hukuman. Ada hubungannya sehingga ini disebut suatu konsekuensi, bukan hukuman lagi. Kemudian contoh berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi apa hukuman? Konsekuensi tadi sanksi sama, konsekuensi dan sanksi sama, betul, bukan hukuman ya. Jadi anak menumpahkan air suruh membersihkan, ini masih berkaitan, itu konsekuensi. Kalau murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman atau konsekuensi ya ini? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil Pak, hukuman. Nah, harus dicermati untuk pelajaran kecil berkaitan dengan pelajaran kecil, maka ini disebut konsekuensi. Ini sebagai konsekuensi. Ini tidak hukuman. Bisa dilihat kata kuncinya di bawahnya slide berikutnya. Nah, ini kata kuncinya sudah muncul. Oke, bahwa yang pertama mencatat 100 kali hukuman, lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman, meminta murid push up karena lupa tidak menggunakan masker juga hukuman, tidak berkaitan sama sekali, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini konsekuensi. Konsekuensi apa? Kamu mencoret-coret, terus ganti. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi. Bagaimana? Nomor 1 hukuman, karena tidak ada keterkaitan antara pelajaran dan dilaksanakan pada anak. Itu hukuman, tidak konsekuensi. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu juga hukuman, lalu mengelilingi lapangan ini tidak kadang-kadang tercecok. Ini pelajaran kecil Pak, masih berkaitan, maka tidak hukuman. Tapi kita sama mediocre sama, tapi ranahnya ini sesuai namanya. Misalkan kalau saya itu akan mulai 100 kali ya, kalau kita tadi kan sama anak juga menulis biasa. Iya, menulis tapi kan tidak berhubungan dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Paham? Pak Ali di sini? Oh, belum. Nanti ada training berarti ya. Lanjut, soalnya kalau saya jelaskan terlalu panjang membutuhkan materi sama-sama. Nah, di dalam budaya positif kita harus mengetahui apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang masih berkaitan dengan tadi hubungan prestasi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan
lebih kuat. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Lanjut. Nah, apa saja ciri-ciri restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak supaya merasa bersalah dengan sendirinya, belajar sendirinya hal yang dilakukan lagi. Lalu yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru sama murid. Kemudian tiga, itu sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Jadi anak-anak diberikan tawaran. Oh, saya pengen misalkan mengerjakan setelah pembelajaran Bu. Nah, seperti itu. Itu sebuah tawaran bukan paksaan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri peserta didik. Yang lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter anak bukan sebuah tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Lanjut. Lanjut, ini ada segitiga restitusi. Nah, biasanya kalau ada sebuah permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik kita dapat melakukan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, seperti contoh yang pertama yaitu tahapan restitusi yaitu menstabilkan identitas. Misalkan begini, kemarin ada sebuah kasus, ada salah seorang anak yang sering sekali tidak mengerjakan PR. Kemudian apa yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas anak tersebut? Kemudian ditanyakan permasalahan yang ada apa, ya, itu masuk tahapan kedua. Tahapan kedua berikutnya yaitu validasi tindakan yang kita melakukan, membantu mengenai apa permasalahan yang ada. Oh, ternyata ketika saya tanya, ternyata di rumah itu sibuk seperti orang tua, yaitu apa? Mereka itu sibuk mainan HP. Kita tanya permasalahannya apa, kemudian kita solusi, dan terakhir dia akan benar-benar melakukan perbaikan semuanya, yaitu dengan bertanggung jawab mengerjakan PR. Mereka konsekuen dalam memperbaiki permasalahan yang ada. Lanjut, ada yang namanya stimulus. Murid saya suruh berkendaraan sama, maksudnya suruh mengikuti proses, tetapi kita dapat mengarahkan, menuntun, membimbing. Kita tuh tidak bisa memaksa, tapi kalau mengarahkan kita bisa. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang sepatu putih. Nah, pada akhirnya apa? Ditanya oleh Bapak Guru tersebut. Ini masih berkaitan dengan lanjut. Nah, di dalam teori kontrol ada yang namanya posisi kontrol, yaitu peran guru dalam menunjukkan disiplin positif. Yang pertama sebagai pendukung, kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga bisa berlaku sebagai teman, keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Lanjut. Nah, kategori pendukung, guru akan menghardik, menunjuk murid. Kamu lagi saya salah, kamu misalkan menghadapi murid yang setia. Kemudian itu kalau kategori pendukung, kemudian membuat orang merasa bersalah. Mungkin tipe Pak Guru tersebut akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu berbuat demikian, atau bapak kecewa atau ibu kecewa kalau posisinya seperti itu. Tapi berbeda ketika kita posisinya sebagai teman, kita akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dilakukan pendekatan secara persuasif, didekati secara personal. Misalkan ketika jam istirahat didekati, masalahnya apa toh? Nah, ditanya. Kalau dengan demikian, maka
kebiasaan siswa. Kalau yang terakhir yaitu sebagai manajer, maka akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru. Nah, kalau kita lihat identitas keberhasilan atau suksesnya kontrol dari luar, maka mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu yang teman atau pemantau. Tetapi kalau sebagai manajer, maka dia akan menghargai diri sendiri. Atau contoh yang kedua, apa yang kita lakukan itu apa? Anak dibuat apa yang dia lakukan. Kalau kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu, maka anak insya Allah akan bisa melakukannya. Lanjut. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu guru seringkali melakukan beberapa kontrol. Itu hanya sebuah reaksi saja, dan itu akan terjadi miskonsepsi tentang kontrol. Lanjut. Nah, di dalam budaya positif juga tidak kalah penting, yaitu kita harus disiplin. Makna asal dari kata disiplin ini yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu hal. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, tapi pencapaian atau suatu tujuan yang benar. Berapa hal untuk peraturan kelas itu hanya sedikit cakupan yang kita capai. Berbeda ketika kita melakukan keyakinan kelas itu agak meluas. Karena apa? Karena di dalam melakukan keyakinan kelas ini anak-anak dilibatkan langsung. Coba Bapak Ibu guru bisa flashback kembali. Kalau Bapak Ibu guru membuat peraturan, kira-kira anak-anak dilibatkan nggak? Tidak. Ini jawaban spesial, berarti tidak peraturan kelas lagi. Itu sudah masuk ranah keyakinan kelas. Tetapi berbeda sekali ketika peraturan kelas dibuat. Itu biasanya Bapak Ibu guru yang membuat. Artinya apa? Anak tidak dilibatkan langsung. Saya masih kecil, tapi mereka itu senang ketika dia itu merasa dia. Ketika sudah melakukan keyakinan kelas, anak-anak dilibatkan, merasa dihargai, kemudian akan muncul atau mewujudkan yang namanya lingkungan positif. Kalau sudah tercipta lingkungan positif, maka budaya positif akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ini ada contoh. Nah, kesepakatan kelas 4B yang sudah saya lakukan dengan anak-anak. Yang pertama adalah berdoa bersama antara guru dan murid sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi guru di situ harus ikut berdoa, tidak hanya murid. Lalu yang kedua, menghormati dan menghargai warga kelas baik bapak, ibu, dan murid. Semuanya sama. Datang tepat waktu. Jikalau ada mepet-mepet, itu saya juga menyampaikan ke anak-anak. Tapi kita harus bisa jujur. Di sana anak-anak merasa dihargai. Kemudian siap melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini yang tak kalah penting, apalagi di dunia pendidikan itu harus kita terapkan di sini. Yang keenam, melaksanakan tugas di sekolah dan di rumah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian 7, menjaga kelestarian lingkungan sekolah, dan yang ke-8, menjaga kerapian baik kerapian diri dan kelas. Lanjut. Sebetulnya sudah ada beberapa contoh budaya positif yang sudah saya terapkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berdoa bersama, berbaris, kemudian melaksanakan sholat duha, terus ciri. Hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada saat itu? Setelah mengikuti sesi ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik pada murid. Lalu yang ketiga, peran awal atau peran guru yang tadinya katanya menuntun tidak menuntut, seperti apakah yang telah kita lakukan selama ini. Lalu yang keempat, saya akan menjadi awal atau pendidik atau pamong yang seperti apakah setelah mengikuti motivasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan atas kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan yang terpenting kita dapat melaksanakan apa yang menjadi pemikiran Pak Hadi, yaitu
yaitu menuntun siswa sesuai potensinya, kemudian merdeka belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila dan mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Terima kasih. Hari kalam dari topik walidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.